Di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku senangkan-Mu. Inilah hidupku, mau selalu hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku senangkan-Mu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Mau selaku hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku senangkan-Mu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap bersama-Mu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Tuhan, oh Tuhan, oh haleluya. Haleluya.
Tuhanku, rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, Tuhanku, rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhanku, rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Dalam kemuliaan-Mu, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah
indah wajahmu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sekali lagi katakan, sinar. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi katakan, oh, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, kasih Tuhan. Syukur kembali pagi ini karena kami dapat memandang wajah-Mu Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Silakan Tuhan kembali memenuhi kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur kami dapat bersekutu Tuhan, memandang wajah-Mu Tuhan, tinggal dalam hadirat. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Apa kabar? Shalom, selamat pagi semua. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Shalom, selamat pagi semua. Baik, sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Amin. Shalom,
Selamat pagi semua. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, yes, yes. Shalom, selamat pagi semua. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Bang Jo, selamat pagi Joen, apa kabar? Kayak enggak yes. Baik, puji Tuhan, haleluya. Hari kita kembali mendengarkan ya persekutuan. Percaya firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Dia terus membawa kita ya kepada pengalaman akan realita daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita berbicara mengenai firman Tuhan, itu berbicara mengenai kasih yang semula, kasih awal gitu ya. Kasih mula-mula itu bukanlah ketika kita baru dibaptis, gitu bukan ya. Tapi memang itu kan seperti kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu kan artinya diciptakan baru gitu. Itu kan. Nah, jadi pada waktu seseorang itu dilahirkan kembali, maka dia memiliki kasih yang tulus gitu. Makanya disebut kasih mula-mula gitu. Kasih mula-mula itu adalah kasih yang murni dari seorang ciptaan gitu ya. Nah, satu-satunya tujuanku mengatakan semua ini adalah untuk membuatmu mengenal Tuhan dengan lebih baik, memahami berbagai aspeknya, memahami emosinya, menghargai bahwa esensi dan watak Tuhan secara nyata dan sedikit demi sedikit diungkapkan melalui pekerjaannya. Jadi Tuhan yang apa adanya itu, yang aku adalah aku itu mulai disingkapkan lewat perkataan-perkataannya gitu. Jadi semuanya ketika Tuhan mengatakan sesuatu, tak ada di dalam diri Tuhan untuk mencari simpati manusia. Nggak ada gitu ya. Nah, mana mau cari simpati dia gitu, karena kan dia sedang melihat sebetulnya dirinya di dalam diri ciptaannya gitu. Jadi kalau manusia itu dikatakan ciptaan yang tertinggi, dia disebut sebagai penguasa bumi ini gitu ya, atau Tuhannya bumi ini, itu artinya adalah dia level tertinggi dari cara Tuhan menyingkapkan dirinya. Itulah manusia gitu ya. Jadi dengan bercerita ini ada banyak hal. Jadi itu semua tentang pekerjaan Tuhan, saudara. Ketika menceritakan sesuatu gitu, tak ada tujuan dia. Dan Tuhan memang nggak seperti itu gitu. Jadi dengan mengatakan ini, secara perlahan kita jadi tahu esensi Tuhan itu gitu. Kita jadi bisa mengenali yang mana Tuhan, yang mana iblis gitu. Ya. Jadi sekarang pun ketika kita mulai
mengetahui itu gitu ya, kita juga jadi mengetahui bagaimana ketika segala sesuatu ada dalam diri kita, yang baik dan yang jahat, kan gitu kan? Kan ketika Paulus berusaha ingin menjadi baik, masalahnya yang jahat yang muncul gitu. Ya kan? Dia lama sekali bergumul dengan itu. Sampai capek dia gitu. Setelah sekian tahun ikut Tuhan, setelah sekian tahun mati-matian gitu kan, memahami Taurat, meningkat lagi, digabungkan dia antara kasih karunia dan Taurat gitu. Lewat perjalanan itu, akhirnya dia mulai menyerah gitu. Oke? Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan itu mulai dalam perjalanannya dengan dia berfirman itu. Jadi Tuhan itu memisahkan gitu. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, ketika dia mulai merestorasi kan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, gitu kan? Itu pada mulanya kan, kita sudah tahu. Jadi lalu setelah itu kan terjadi perubahan. Nah lalu itu terjadi karena apa perubahan itu? Kenapa diciptakan ulang? Karena iblis mulai memanifestasikan dirinya gitu. Selalu dia merusak ciptaannya Tuhan kan gitu kan. Tadinya dia merusak di sorga, tapi Tuhan turun ke bumi menciptakan bumi, iblis juga rusak, ya kan? Sampai dengan sekarang kan begitu kan. Nah, jadi semua apa yang sedang terjadi ini sebetulnya kan itu menggambarkan Tuhan itu, gitu. Kenapa dia harus memisahkan antara gelap dan terang? Dan itu baik katanya gitu kan. Dan ternyata di alam roh juga jadi ada kerajaan gelap, ada kerajaan terang, gitu. Semua jadi begitu. Perhatikanlah, ada binatang haram, ada binatang liar, dan gitu kan. Ada peliharaan, ada yang bukan peliharaan, gitu. Nah, Tuhan sebetulnya dengan menciptakan itu, dia itu hanya menjelaskan. Ada berani, ada penakut, selalu ada kontranya kan. Gitu. Nah, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit. Manusia mengalami semua itu. Jadi kalau ada orang yang misalnya dengan iman berapi-api gitu kan, dia menceritakan tentang bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan gitu ya. Lalu dia menyalahkan orang yang tak beriman gitu kan. Diam aja, tenang aja gitu. Nanti suatu saat pasti dia akan mengalami bagaimana rasanya tidak punya iman gitu. Ya, karena itu semua adalah perjalanan. Ada orang yang merasa benar terus gitu. Biarkanlah gitu. Ya. Biasanya kalau yang seperti itu, ya dia akan makin tersiksa. Sampai satu saat dia sadar, ternyata semua itu anugerah gitu. Jadi
ketika Tuhan mulai ketika Tuhan mulai memperkenalkan dirinya, dia mulai terus terang, gitu ya. Sekarang ini Tuhan sedang terus terang. Jadi ketika dia menceritakan semua itu, apapun yang diceritakan Tuhan ya, apapun yang difirmankan oleh Tuhan, selalu ada responnya dari ciptaannya itu gitu. Jadi makanya ketika manusia dikatakan yang tertinggi, jadi itu rancangan dia gitu. Bukan karena manusia itu, jadi bukan karena manusia itu lebih spesial apa gitu, enggak. Itu hanya dia membuat golongan-golongan tertentu gitu. Dan itu semua kan berbicara mengenai dirinya gitu. Dan ternyata semua hal yang lain yang nampaknya lebih rendah daripada manusia gitu kan, misalnya seperti ciptaan lain, pohon-pohonan lah, hewan lah, apapun itu kan, bahkan virus sekalipun yang nggak kelihatan gitu kan, sel-sel dalam tubuh manusia itu menopang manusia itu kan. Bahkan perasaan-perasaan yang ada dalam diri manusia itu menopang semua gitu. Sehingga manusia itu bisa seimbang gitu, semua ya. Jadi ketika Tuhan ketika Tuhan itu terus saja melakukan pekerjaan dia, terus saja dia lama kelamaan kenapa sulit ya kita ini bisa gitu benar sama-sama itu semua gitu ya, sudah sekian lama gitu, kenapa nggak bisa stabil gitu ya, bisa duduk aja mungkin setengah jam aja gitu kita sama-sama masuk gitu. Karena kita tahu saudara, Tuhan itu sudah sangat rendah hati sekali saudara. Dia menampakkan diri kepada kita. Iya. Jadi kasihlah sedikit penghiburan kepada Tuhan itu gitu. Bisakah kita itu benar-benar memberikan perhatian kita gitu. Bisa nggak kita bayangkan setiap hari kita itu menyambut Tuhan gitu, kayak Maria dan Marta itu gitu, kayak Maria lah gitu kan. Tapi kan pada akhirnya sebetulnya Marta itu juga pada akhirnya sebetulnya dia itu akhirnya menyadari gitu betapa pentingnya Tuhan itu sama mereka gitu. Iya gitu. Masa Tuhan sudah mengatakan dia kesepian, masa kita biarkan terus dia kesepian gitu. Ketika kita bersekutu kayak gini kan, tadi malam saya sudah bilang gitu, kita itu dibawa masuk ke dalam pusat pemerintahannya dia gitu. Segala kesibukan kita ini, waktu kita ini kan punyanya Tuhan. 1 hari 24 jam. Nanti kita bekerja bisa berapa jam gitu. Tapi sekarang juga kan hari Sabtu gitu. Kenapa kita gak bisa ini gitu loh. Udah ayo tampilkan wajahmu gitu. Karena wajahmu itu kan menampilkan Tuhan. Sebetulnya kan.
Iya, tampilkanlah gitu. Ketika engkau bangun pagi, tahu nggak? Sebetulnya tanpa sadar, engkau sedang membangunkan fajar. Gitu. Engkau sedang membangunkan seluruh ciptaan ini. Karena engkaulah seluruh ciptaan ini ada. Iya. Memang masuknya karena Tuhan. Tapi semangat hidupmu setiap pagi itu membuat seluruh ciptaan ini bersemangat. Iya. Ketika engkau punya iman, ketika engkau punya pengharapan, ketika engkau menjadi tenang, ketika engkau memiliki ketika engkau serius mendengarkan. Tahu nggak? Itu aura positif gitu. Apa yang kau lakukan sekarang gitu ya, itu adalah untuk masa depanmu. Iya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Lihatlah, ketika kita itu sudah terbiasa, jadinya udah menuju jam 5, tadinya saudara jam 4:30 saudara. Iya, kita mulai 4:30, saya biasanya 4:22 itu sudah ada. Iya. Tapi lihatlah. Makin lama saudara. Jadi ketika ada seorang yang memancarkan aura negatif, jadi negatiflah persekutuan itu. Iya. Tapi persekutuan ini bukan milik saya kan? Milik Tuhan. Kalau dikatakan milik Tuhan, berarti milik saudara. Iya. Jadi gak mungkin saya terus gitu. Gak mungkin. Karena ini bukan berbicara mengenai saya. Dan kalau kita katakan Tuhan, enggak. Tuhan itu sudah menciptakan kita. Kita ini ciptaannya. Dia sudah bilang, enggak lebih rendah kita dari Tuhan. Enggak. Kalau kita lebih rendah dari Tuhan, Tuhan enggak perlu menjadi manusia. Iya. Ketika dikatakan Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia, itu bukan hierarki. Kita anaknya kok. Kurang apa lagi? Anak itu pewaris. Tahu gak artinya pewaris? Yang akan melanjutkan usaha bapaknya. Itulah pewaris. Iya. Jadi kalau dikatakan langit baru dan bumi yang baru, jangan selalu berpikir Tuhan yang menciptakan itu. Kalau Tuhan mau bilang, emang Tuhan itu siapa? Kalau Tuhan mau bilang, kamulah Tuhan, itu tidak ada masalah bagi Tuhan. Iya. Cuma setelah sekian lama kita bersekutu gitu. Saudara gak mudeng-mudeng juga. Tetap saja saudara gak menghargai waktu yang singkat ini. Tetap saudara saja gak sadar gitu kalau Tuhan ada di sini. Tuhan yang mulia itu ada di sini. Engkau tetap gak percaya. Iya. Engkau gak merasa kayak gini, gak merasa engkau sangat diberikan kehormatan untuk ada di sini. Iya. Engkau biarkan aja. Engkau gak pernah mau membangun rumah Tuhan. Iya, padahal rumah Tuhan itu sumber hidupmu loh. Mata airmu itu rumah Tuhan itu.
Iya. Rumah Tuhan itu bukan berbicara mengenai tempat ini loh. Rumah Tuhan itu mengenai dirimu. Tuhan itu mengenai dirimu. Walaupun saudara lihat semua nampaknya orang di luar sana. Ada yang jadi bosmu kah? Ada yang jadi ketua RT-mu kah? Ada yang apa saja mereka itu. Tahu enggak? Sebetulnya semua itu pelayanmu. Iya. Semua mereka itu mendapatkan hidup darimu loh. Iya. Tuhan sedang berbicara seperti itu. Semua itu menjadi sebetulnya itu pelayan-pelayanmu. Walaupun nampaknya mereka pemerintahmu. Iya. Mau apa saja mereka itu. Jadi ketika kita mulai sadar, ketika kita terus mendengarkan Tuhan, tahu. Apalagi saudara kalau tadi malam itu benar-benar perhatikan gitu ya. Apa maksudnya itu? Kenapa saudara jadi malas gitu? Kenapa engkau jadi gak bersemangat gitu? Saudara pikir itu biasa gitu. Iya. Tergantung kepada dirimu. Saudara pikir Tuhan itu gak bisa tersinggung ya? Saudara pikir Tuhan itu gak punya emosi? Ya. Bayangkan saudara. Sekarang kita ini saudara, ketika dia menciptakan, bayangkanlah Tuhan itu bersemangat setiap pagi menjumpai saudara. Iya. Deg-degan dia menunggu pagi hari saudara. Iya. Karena memang Tuhan itu wataknya dia atau aslinya Tuhan itu dia sangat mendambakan engkau yang mula-mula diciptakan. Iya. Bagi Tuhan saudara, ingatan tentang ketika pertama kali kita melakukan persekutuan ini, itu tersimpan dalam memorinya gitu. Iya. Dan dia selalu mengharapkan hatimu setiap pagi. Iya, hatimu yang selalu baru. Iya. Jadi ketika dia mulai mengatakan, tahu gak kamu apa yang terjadi di seputarmu ini? Itu karena engkau. Ketika engkau tidak bersemangat, maka ciptaanmu pun gak bersemangat. Ketika engkau khawatir, maka sekelilingmu pun akan khawatir. Ketika engkau takut, ketika engkau malas, maka sekelilingmu pun akan malas. Iya. Jadilah bijaksana. Jadi ketika sudah mendengarkan itu, udah tinggalkan yang lain. Gak lebih penting semua itu. Tapi iblis selalu berusaha membuat itu penting. Membuat urusan-urusanmu yang lain itu penting. Enggak. Yang lebih penting itu adalah duduk di kaki Tuhan. Kan saya sudah berkali-kali bilang, ketika engkau mendengarkan saya, engkau bukan sedang mendengarkan manusia. Iya, Tuhan sudah datang. Tuhan yang datang itu bukan Tuhan yang datang pertama kali loh. Bukan. Tuhan yang datang itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa loh. Iya. Lebih dahsyat daripada Tuhan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos loh. Lebih dahsyat. Walaupun Tuhan itu nampaknya tidak melakukan apa-apa.
Tapi kedahsyatannya itu nggak berubah. Sekarang dia bisa cerita apa saja gitu. Iya. Jangan pernah punya mimpi sorga yang lain di luar persekutuan ini. Iya. Dia sedang membawa engkau ke ruang paling dalam pemerintahan. Iya. Jadi jangan pernah menganggap setiap pagi itu sebagai hal yang biasa. Iya. Tuhanlah yang mengundang engkau datang di sini. Iya. Tuhan. Ya, Tuhan itu sendiri. Iya. Engkau masih percaya itu. Kita bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang belum pernah diucapkan oleh Tuhan sama siapapun. Iya. Beneran. Dia bisa hapus semua yang lain ini, saudara. Semua yang kita persekutukan bisa hapus semua. Dia bersemangat setiap hari. Walau jadi saudara, ini yang menjadi kayak minyaknya Tuhan untuk melanjutkan perjalanan ini. Iya. Kalau enggak semua akan stagnan. Iya, begitu stagnan saudara, tahu enggak? Hancur sudah. Kalau Tuhan itu tidak terus memiliki sumber, maka akan mengalami kekeringan bumi ini. Ciptaan ini akan mengalami kekeringan. Iya. Kalau engkau tidak benar-benar makan dari Tuhan setiap pagi, engkau gak akan bisa melanjutkan hidupmu lagi. Iya. Semua mimpimu akan hancur. Iya. Jangan menganggap karena gak ada masalah gitu ya. Oh gak perlu Tuhan kok, gak perlu ini. Jangan. Jangan tunggu masalah. Jangan tunggu badai. Lihatlah betapa tekunnya Tuhan itu tiap pagi. Iya. Coba perhatikan bagaimana dia ingatkan engkau tiap pagi. Bagaimana dengan sabarnya menuntun engkau. Iya. Perhatikan perubahan-perubahan apa saja dalam dirimu. Perhatikan. Itu masa depanmu. Itulah hidup yang kekal. Itulah hidup selama-lamanya. Iya. Saya tidak sedang bilang Tuhan yang ada di mana-mana, tapi Tuhan yang ada di hatimu. Iya. Perlu Tuhan yang ada di dalam diri orang lain untuk mengingatkan engkau, untuk menasihati engkau. Iya. Jadi persekutuan ini adalah masa depan manusia. Kalau saudara bisa lihat, saya sudah ceritakan tadi malam, saudara. Ketika saya meninggalkan tempat itu, ketika saya kerja, saya benar-benar melihat satu keluarga yang tadinya saudara baru kemarin itu, wah, pas kami lagi training itu kan, ternyata
Si ibu itu cerita, si oma itu cerita. Itu tadi sih itu. Bapak di mana tadi? Katanya gitu. Tapi katanya dicari di kantor, si ibu nggak ada katanya gitu. Jadi dia itu sangat menghormati anaknya, walaupun anaknya gitu ya. Dia itu menganggap anaknya itu kayak bosnya juga gitu. Iya. Jadi wah baru itu 1 hari sebelumnya itu. Kan kita nggak tahu saudara keadaan apa yang sedang terjadi, apalagi di dunia perpolisian gitu kan. Iya kan kacau sebetulnya di atas. Dia termasuk salah satu anggota kan, dan sudah kombes gitu. Jadi saya boleh membayangkan gitu. Dan saya boleh membayangkan istrinya itu seorang yang benar-benar apa ya, dia teguh dan apa ya, dia tidak merasa bangga menjadi seorang istri polisi besar gitu, enggak. Iya. Iya. Jadi ketika saya boleh melihat bagaimana si suami itu gitu ya, saya bisa melihat bagaimana dia sangat bergantung gitu. Bergantung dalam arti kalau dia nggak punya istrinya itu, nggak bisa melanjutkan perjalanan ini. Iya. Dan dia sudah ditolong banyak kali gitu. Iya. Jadi ketika saya perhatikan itu ya, dia cari-cari istrinya. Waduh, kok dicari dia? Mungkin orang yang di reception di bawah itu nggak ini kali ya. Itu kantornya itu besar sekali loh saudara. Nah, itu kayak nggak tahu lah gitu ya. Benar-benar saudara, orang-orang yang datang ke situ saudara, itu yang bawa anaknya itu jadi begitu melihat tampilan depannya aja mereka yakin gitu. Iya segitunya gitu. Tapi tahukah saudara, ketika saya lihat awal-awal saya melihat bagaimana kacaunya gitu. Iya. Tadi itu awalnya saya lihat begitu. Dengan melihat kondisi rumah seperti itu gitu. Iya. Sampai saya berpikir, rumah saya aja mungkin ini gak seperti ini kali ya. Walaupun rumah saya kecil dari situ juga, orang bisa berteduh dengan baik gitu. Gak ada ember di sana sini untuk menampung bocor. Bagaimana awal-awal itu saudara? Itu rasanya saudara, bayangkan gak diceritain, dia ngambil keputusan semua istrinya itu untuk renovasi rumah itu. Iya. Sampai dia pun gak tahu gitu. Jadi ketika saya ditanya, saya pun gak tahu pak, saya bilang gitu. Tapi tahu gak kemarin, saya benar-benar melihat satu tampilan. Bagaimana kalau keluarga itu berkumpul semua. Dan bicaranya itu sambil minum teh gitu. Ada anak-anak semua. Ada si oma itu juga. Ketika saya lihat itu saudara ya, Tuhan itu menunjukkan itu saudara. Iya. Tuhan itu menunjukkan itu satu gambaran ini loh. Kalau Tuhan itu hadir. Tahu yang dimaksud Tuhan yang hadir? Yang saya bawa itu. Tapi tetap ya saya katakan sama, jangan pernah kamu katakan, kamu gak bisa loh. Kamu gak bisa memonopoli Tuhan loh. Itu aku. Tapi ingat ya, kamu itu hambaku ya. Kamu itu pelayanku ya. Kamu itu kesetku ya. Tapi memang tanpa kamu, aku gak bisa buat apa-apa kan. Sekalipun kamu kesetku. Sekalipun kamu hambaku. Apakah dengan mengatakan kamu hambaku, engkau jadi tidak berarti? Tidak.
Bayangkanlah saudara, setiap pagi Tuhan datang ke sini. Tapi engkau gak kasih respon terbaikmu. Engkau menyembunyikan mukamu. Ya kan? Engkau gak mau terbuka. Satu hal yang saya lihat dalam timnya mereka itu saudara, mereka semua terbuka. Mereka punya masalah yang berat juga. Tapi saya lihat dari pancaran wajah mereka. Iya. Ketika mereka menerima saya sharing, saya bicara sama mereka. Saya benar-benar melihat mereka seperti melihat Tuhan. Iya. Bukan, enggak ada sedikit pun. Gak ada pun saya melihat diri saya, karena saya enggak. Justru saya melihat, kalau saya misalnya mau kayak ngajarin mereka, itu kayak ada di dalam gini. Tuhan gak kayak gitu. Iya. Dia berusaha, dia memang seorang pengajar. Tuhan itu seorang pengajar. Jadi ketika saya diajar juga di sana. Saya dengerin dia dengan baik. Iya. Saya duduk baik dengerin. Saya benar-benar kayak murid yang belajar gitu. Walaupun pelajaran itu tahu nggak, sebetulnya saya nggak suka. Saya lebih suka hal yang supranatural. Saya lebih suka jadi saya lebih suka ya sudah. Saya tahu semua gitu. Tapi ternyata yang saya pikir saya tahu semua, ternyata saya harus belajar kayak dari nol lagi. Iya. Tapi tahu nggak? Dengan saya menerima, dengan saya berani menjadi murid, berani menjadi muda lagi. Dengan saya melihat orang yang lebih tua dari saya melihat dia semangat. Pertama dia menjadi klien, pertama dia menjadi, selanjutnya dia menjadi seorang trainer. Dia sudah trainer gitu termasuk. Dia bisa jadi asisten, dia bisa jadi trainer gitu. Ketika mereka mempraktekkan menjadi seorang klien gitu. Maksudnya klien itu orang yang autis itu. Itu saya lihat benar-benar gitu ya. Benar-benar mereka itu apa gitu. Saya boleh melihat itu. Tuhan itu benar-benar nyata di situ. Bukan Tuhan yang kita anggap dia luhur, bukan. Tapi bagaimana suasana itu membuat setiap orang itu merdeka. Iya. Benar-benar mereka merasakan sesuatu gitu. Walaupun orang tidak menyebut, kayak dilarang mereka menyebut nama Tuhan pribadi mereka. Iya. Itu kalau saya mau pulang gitu ya. Saya duluan teman-teman semua gitu. Tahu nggak? Respon mereka itu sangat gini. Kayak saya sudah lama sekali di situ. Iya. Padahal saudara kalau saya cermati bagaimana mereka di dalamnya. Bayangkanlah mereka itu harus jadi kayak anak kecil. Ikut bermain, main pasir-pasiran. Iya. Main ayunan. Iya. Tapi kalau bukan karena mereka punya masalah yang berat, mungkin mereka yang gak mau jadi seperti itu. Iya.
Yang tadinya saudara, mungkin sakit itu, mungkin namanya autis itu, mungkin rasanya siapa yang mau pedulikan. Iya. Tapi kalau lihat, dan kalau suatu saat kalian lihat fasilitas mereka mewah sekali. Ya, artinya betapa Tuhan sangat mengasihi ciptaannya yang autis itu. Apa Tuhan menciptakan autis? Tidak. Itu karena kerusakan manusia. Itu akibat daripada dosa manusia. Tapi Tuhan berani menanggung semua dosa manusia itu. Iya. Lihatlah kita semua. Bayangkan dengan sabarnya Tuhan menuntut engkau tiap pagi. Iya, sabar sekali. Dengan berbagai macam cara. Mungkin kita lihat dari autis itu kan gak tenang sebelumnya. Anak autis itu gak tenang. Ada dia yang tidak bisa bayangkan ngomong apa gitu. Sampai mereka terus belajar gitu untuk dapat menangkap apa yang anak itu mau sampaikan. Di dunia mana, di tempat mana, di alam mana dia sedang tersesat. Bayangin tuh. Bahkan kalau ada sudah terbentuk jenis varian baru dari autis itu, mereka pelajari perkembangannya. Bayangin, seserius itu. Coba lihat saudara, bagaimana seriusnya Tuhan menangani kita semua di sini. Mungkin engkau gak sadar. Engkau gak tahu engkau sedang disembuhkan dari masa lalu. Iya. Tahu gak saudara? Kalau nanti suatu saat saya, itu tahapan manusia itu saudara. Dari dia itu bermimpi. Dia jadi mimpi itu memasuki satu fase di mana nanti itu akan kita lihat bagaimana kita akan alami. Fase terus berjalan. Terus sampai 12 fase. Setelah nanti fase 12, ketika dari mandala itu, ketika ada yang fase ini, fase ini, fase ini. Ketika saya dibilang, gambar saya gak ada, tapi saya ingat gambar saya. Padahal baru pertama kali dong saya. Saya sudah bilang sama saya paling gak suka lagi hal yang seperti itu. Karena saya menganggap Tuhan itu sudah lebih tinggi. Iya. Tapi saya mau gini. Enggak. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saya tetap pandang Tuhan dalam keadaan itu. Saya pikir saya aja yang pendeta. Itu ada yang benar-benar ngaku bagaimana dia itu sekolah pendeta. Dan boleh saya lihat itu adalah orang-orang yang pasti pernah belajar tentang Tuhan. Tapi mereka ada di situ. Dari situ saudara, saya jadi punya gambaran terhadap apa yang Tuhan lakukan di antara kita. Ya. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita satu-satu. Betapa secara perlahan dia mulai ceritakan tentang harapan dia terhadap anak-anaknya ini. Iya. Kalau Tuhan ceritakan kayak gini, apa tangkapanmu? Apakah engkau masih menganggap dirimu itu biasa? Apakah engkau gak pernah berpikir kalau engkau memiliki damai sejahtera, maka di seputarmu itu akan memiliki damai sejahtera?
Orang tidak sadar Tuhan sudah datang. Tanpa perlu kita gembar-gemborkan Tuhan sudah datang, Tuhan sudah datang. Secara tanpa sadar orang di sekitarmu itu merasakan Tuhan. Gak perlu karena engkau berdoa, oh Tuhan lawatlah gitu. Enggak. Iya. Coba lihat. Jadi mereka diajarkan hati-hati dalam menggunakan pikiran mereka pun. Jadi ketika menghadapi pasien mereka gitu. Iya. Jadi ada aturan-aturan yang sudah tersimpan dalam memori mereka dari pelajaran itu, saudara. Untuk mereka benar-benar menghargai klien mereka itu. Menerima mereka. Karena penerimaan itu yang akan menyembuhkan mereka. Tapi sekaligus menyembuhkan pribadi orang yang melayani itu atau si tim itu. Iya. Ketika mereka berani turun menjadi orang autis. Iya. Jadi mereka evaluasi. Jadi mereka pura-pura jadi kayak si klien ini. Ketika sebelum mulai kelas gitu. Iya. Dan dari situ tuh mereka pelajari. Tadi kamu waktu jadi klien itu gimana perasaan? Dari situ mereka belajar. Ternyata si anak itu kayak gini ya. Sampai mereka tahu di mana si anak itu tersesat. Iya, segitunya saudara. Bayangkan kalau metode seperti itu diterapkan. Saudara pikir, dengar kita kayak gini, saudara pikir itu normal? Dengan saudara nggak berani menampilkan dirimu apa adanya. Saudara pikir itu normal? Iya. Jadi saudara, lewat persekutuan kita ini, kita kan gak tahu sampai kapan. Lihatlah hal-hal yang kita alami. Saya ceritakan semua. Iya. Saya sudah bilang, sampai saya kelas pun dulu dengan ibu itu, saya ceritakan di situ. Jadi kalau ibu ini bilang, saya ini teman akrabnya, saya bilang sama mereka, itu hebat loh. Iya, saya bilang sama mereka. Iya. Tapi apakah selama saya kerja di sana, apakah saya sharing? Tidak. Saya terus sibuk dengan kerjaan saya. Nanti kalau pas ada misalnya membicarakan, misalnya dengan tukang-tukang yang lain gitu ya, baru di situ. Ya mau tidak mau bicara lagi firman lah. Iya. Jadi benar-benar saya perhatikan Tuhan itu hebat sekali. Iya. Jadi itu yang jadi kalau saya cerita itu apa adanya. Tahu nggak apa harapan Tuhan sama kita semua yang ada di sini? Sama. Iya. Tahu nggak dalam hati Tuhan itu? Karena kita ini manusia rusak. Dia selalu bilang begini dalam hati. Semoga engkau terus ya. Seperti ini ya.
Kadang-kadang saudara, Tuhan tuh mau pikir, gimana ya, besok gimana ya kamu ya. Kadang-kadang berpikir seperti itu. Tapi Tuhan tahan dirinya. Dia terus memancarkan aura positif tentang kita. Ya. Itu yang membuat kita bisa tetap hidup. Iya. Ini yang membuat kita terus bisa melangsungkan persekutuan kita ini. Makanya saudara, setiap kali ketika dia sudah sangat ingin menghancurkan iblis itu, saudara. Iya. Bencinya Tuhan itu sama iblis itu. Jangan saudara lihat iblisnya itu kayak pribadi itu, bukan. Tapi kerusakan dia. Sampai membuat Tuhan itu gak dikenal. Sampai membuat ciptaannya ini rusak semua. Sampai kita itu terus pakai topeng. Ya. Makanya Tuhan datang tiap pagi dengan sabar sama kita. Sampai kita tahu betapa sabarnya Tuhan itu. Betapa indahnya Tuhan itu. Betapa kita percaya Tuhan itu jauh lebih dari segalanya. Iya, yang kau dengar setiap hari ini. Itu Tuhan yang menyemangati engkau. Lihatlah sepanjang hari ini. Iya. Renungkanlah betapa Tuhan sangat mengasihi engkau. Renungkanlah betapa rancangan-rancangan Tuhan atasmu. Rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan. Percayalah. Iya. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan ini. Terus Engkau memimpin dan mengajari kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu sangat nyata setiap hari di antara kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.